Pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan siap mendukung pelaksanaan haji tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Per Desember 2022, jumlah keuangan haji yang ditempatkan di bank tercatat 48,97 triliun rupiah atau 2 kali dari kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan kesiapan penyelenggaraan dan pendanaan untuk musim ibadah haji tahun 2023. Kepala Badan Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan, saat ini kondisi keuangan haji masih dalam kategori sehat, di mana posisi penempatan dana di bank per Desember mencapai 48,97 triliun rupiah atau 2 kali lipat kebutuhan dana penyelenggaraan haji. BPKH juga mencatat adanya peningkatan dana kelola haji yang mencapai 166,01 triliun rupiah, naik 4,56% dibandingkan tahun 2021 sebesar 158,79 triliun rupiah. Peningkatan dana kelola haji juga dipandang berbanding lurus dengan target manfaat yang diperoleh BPKH di tahun 2022 yang melampaui target dengan realisasi 10,08 triliun rupiah. Sementara itu, BPKH juga tengah menjajaki pendirian syarikah di Arab Saudi guna meningkatkan layanan ekosistem perhajian dalam bidang akomodasi, khususnya penyewaan hotel di Mekah dan Madinah, transportasi untuk mengangkut jemaah, dan layanan catering untuk menyediakan makanan rasa Nusantara ke jemaah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, Kementerian Agama saat ini juga tengah mempersiapkan keperluan pelayanan ibadah haji tahun 2023 dengan kuota normal sebanyak 221.000 jemaah. Kuota haji tersebut dibagi menjadi 92% atau 203.320 untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 17.680 untuk jemaah haji khusus. Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid mengatakan, tahun 2023 ini kuota haji Indonesia sudah kembali normal seperti sebelum pandemi, yakni mencapai 221.000 jamaah. Kuota tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni akan dibagi menjadi 292% atau 203.320 untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 17.680 untuk jemaah haji khusus. Subhan menambahkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan sejumlah kebutuhan penunjang untuk memperlancar kegiatan haji tahun 2023. Dan untuk persiapan layanan jemaah haji reguler di Arab Saudi untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan masyair sudah mencapai 80%. Kuota haji Indonesia sudah kembali 100% sebanyak 221.000 dan kuota tersebut sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2019 dibagi menjadi 2, yaitu 92% atau sebanyak 203.320 untuk jemaah haji reguler dan 8% atau 17.680 untuk jemaah haji khusus. Sementara itu, Kemenak juga tengah fokus melakukan mitigasi terkait jemaah haji lanjut usia atau lansia yang jumlahnya mencapai 30% atau 654.000 orang. Simulasi yang dilakukan salah satunya terkait penerapan kemungkinan pemisahan rombongan atau tetap dengan rombongan namun mendapat pengawalan khusus. Dari Jakarta, Raniston Sancaya, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi menjaga amanah pengelolaan dana haji Indonesia, sudah hadir di studio bersama saya, Bapak Fadlul Imansyah. Beliau adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Ya, halo, selamat pagi Pak Fadlul. Pagi. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ini mungkin langsung saja diupdate untuk pemirsa nih, Ya. Pak Fadlul. Bagaimana sih kondisi terkini dari kinerja pengelolaan dana haji yang sudah dilakukan selama ini oleh BPKH? Oke. Jadi per akhir Februari kemarin BPKH telah mengelola dana haji sebesar 168 triliun rupiah. Dengan nilai manfaat yang dihasilkan di atas 10 triliun rupiah
per tahun. Per tahun. Per tahun. Dari sisi likuiditas seperti yang tadi sudah ditampilkan di layar bahwa kita punya lebih dari 2 kali likuiditas untuk pembiayaan ibadah haji. Oke. Dari sisi instrumennya pun sampai saat ini kita tetap strict dengan pengelolaan yang aman dan prudent. Oke. Nah, lantas sejauh mana juga kesiapan dari BPKH mengingat ini akan mendekati musim haji juga ya di tahun 2023. Nah, bisa diupdate juga nggak kepada pemirsa ini, Pak? Ya, seperti yang sudah beredar di masyarakat bahwa saat ini sudah ditentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, yaitu sekitar 90 jutaan. Kemudian ada porsi yang dibayarkan oleh calon jemaah haji, namanya kita sebut sebagai BP, itu bervariasi antara 49 something ya, sampai dengan sekian 50-an something lah juta rupiah per orang. Per orang. Jadi nanti ada nilai manfaat yang kita bayarkan juga dari hasil pengelolaan investasinya. Oke, sejauh ini sosialisasi kepada calon jemaah haji juga sudah disampaikan ya terkait dengan BP tadi? Sudah. Jadi kita secara masif kita sudah melakukan sosialisasi kepada melalui apa yang kita sebut sebagai diseminasi ke seluruh Indonesia. Jadi kita kan saat ini bermitra dengan Komisi 8 DPR RI. Kita melakukan sosialisasi, diseminasi terkait dengan pengelolaan dana haji di daerah pemilihan mereka di seluruh Indonesia. Wow, jadi memang sudah cukup masif ya pengelolaannya, kemudian informasi terkait dengan biaya hajinya sendiri begitu ya. Memang kemarin ada sedikit perubahan begitu ya, Pak Fatul ya. Nah, lantas kalau kita cermati dengan kondisi yang ada, tantangan kalau kita cermati kan kemarin ada pandemi COVID-19, kemudian sekarang sudah mereda. Apalagi tahun ini sudah disampaikan Kementerian Agama, kuotanya sudah normal lagi, 100% kita dapatkan. Nah, ini bagaimana? Ya, memang selama pandemi kemarin ini kebetulan membuat dana pengelolaan keuangan haji ini memiliki tabungan yang cukup. Karena kan 2 tahun ya dari 2020, 2021 tidak berangkat. Jadi nilai manfaat atau hasil investasinya itu kemudian ditabung untuk keberangkatan haji di tahun-tahun mendatang, termasuk di 2022 dan 2023 pada hari ini. Jadi insya Allah kita punya cukup dana untuk keberangkatan haji pada tahun ini. Nah, strategi adakah yang sudah disiapkan khusus begitu untuk terkait pengelolaan keuangan haji masyarakat Indonesia begitu? Sampai saat ini kami masih melakukan pengelolaan keuangan haji itu di 2 instrumen besar. Yang pertama investasi dan yang kedua penempatan di perbankan. Untuk pengelolaan investasinya sendiri kita melakukan pembelian SBSN. Kisaran sekitar syariah negara ya? Betul, surat berharga syariah negara. Itu kita kisaran sekitar 70% dari total dana pengelolaannya. Kemudian sekitar 20, hampir 30% ya, itu kita masuk ke penempatan deposito di perbankan nasional. Syariah. Perbankan syariah nasional. Ada sedikit porsi yang kita sebut sebagai direct investment, tapi itu kurang lebih hanya 2-3%. Itu dia komposisi dari penggunaan ataupun pengelolaan keuangan haji begitu yang dilakukan oleh BPKH. Nah, menyikapi perkembangan dunia investasi, kita tahu juga kan apakah juga ada inovasi yang dilakukan untuk bagaimana dana tadi juga dikelolakan untuk investasi yang lain misalnya. Apakah di dalam negeri full begitu atau bisa kita ke luar negeri? Jadi sebenarnya apa yang kita akan lakukan ke depannya untuk dalam rangka kita mendorong ada yang disebut sebagai rasionalisasi dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kami BPKH alhamdulillah per Maret ini sudah memiliki anak perusahaan di Saudi Arabia, berpusat di Jeddah. Jadi nanti ke depannya kita harapkan melalui anak perusahaan ini kita dapat melakukan investasi secara langsung di ekosistem perhajian. Karena kan sekarang selalu di publik itu pertanyaannya adalah kok biaya haji naik gitu ya. Kenapa terus menerus naik gitu ya. Apakah tidak ada upaya-upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang keuangan, salah satu cara untuk mengontrol harga dari provider atau yang menyediakan fasilitas haji itu adalah kita ikut di dalam
sebagai pemegang sahamnya atas fasilitas tersebut. Nah, insya Allah ke depannya kita mulai dengan cara kita melakukan seperti booking hotel selama jangka menengah, jangka panjang. Mungkin untuk awal kita jangka menengah, tujuannya supaya kita tidak mendapatkan impact terhadap perubahan harga dari akomodasi. Karena sekarang kan high season katanya. Iya, betul. Jadi kunci dulu ya. Ya, kita kunci gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan harga yang relatif baiklah bahasanya begitu. Jadi bahwa kemudian haji hanya 40 hari, sisanya sebagai informasi bahwa jemaah umroh itu kita tahun kemarin menurut Konsulat Jenderal Jeddah, di Jeddah ya, kita di Jeddah itu sudah ada 2 juta umroh. Ya. Jadi artinya apa yang kita lakukan melalui investasi di dalam akomodasi itu tidak hanya untuk haji, tapi sisanya bahkan kita sediakan nanti travel itu akan mungkin bisa jadi nyewa hotelnya di tempat kita. Investasinya dalam bentuk investasi langsung tidak sih? Dalam artian apakah kita ikut tadi melalui anak usaha membangun mungkin akomodasi, sarana perhotelan kah atau catering dan lain-lain di sana? Ya betul. Jadi kita pertama mungkin kalau banyak yang cita-cita Indonesia karena kita punya jemaah terbesar di Saudi kan, 220.000 something, itu kenapa nggak punya kita hotel sendiri gitu ya, bahasanya kan gitu ya. Kita akan ke sana, tapi sebelum ke sana kita kan ada quick win-nya lah bahasanya. Quick win-nya salah satunya adalah kita menyewa atau membooking hotel gitu ya dalam jangka menengah gitu. Nanti setelah kita sudah belajar, ada economic of skill-nya untuk kita bisa membangun sendiri, nanti kita mungkin insya Allah kita bisa membangun sendiri. Menarik, jadi ekosistemnya ini akan nanti akhirnya recurring income lah kalau kita bicara investasi begitu ya. Jadi ini pendapatan yang akan terus berulang, akan menjadi salah satu sumbangsi juga untuk pengelolaan dana haji sendiri untuk BPKH ya. Betul. Oke, nah kalau kita bicara mengenai keuangan ataupun pengelolaan keuangan haji gitu, batasan bahwa dana yang dikelola ini sehat begitu tuh apa saja sih? Apa kan tadi kan sudah disampaikan memang solvability-nya sehat nih begitu. Nah ini seperti apa sih? Yang pasti itu ada rasio kecukupan dana bahasanya ya. Jadi berapa persen dari total dana yang kita kelola itu bisa cukup untuk membiayai calon jemaah haji. Baik yang menunggu dan yang berangkat. Karena ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa jemaah haji yang menunggu itu ada 5,2 juta orang. Ya. Hampir 5,3 juta sekarang. Sementara yang menunggu hanya 220.000. Sebenarnya secara total hanya 200.000 karena sisanya ada jemaah khusus. Nah ini yang mungkin yang kita perlu sikapi ke depannya bagaimana supaya pengelolaan ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, berarti secara likuiditas sudah aman ya? Ya. Oke, nanti tinggal bagaimana apabila menghadapi pengelolaan haji tantangan-tantangan yang lebih depan, apakah antisipasi pengeluaran anggaran yang lebih besar itu ada kalau dari BPKH sendiri? Ya, memang kita sedang dari hasil rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI dan tentu saja dengan Kementerian Agama, kita akan melakukan beberapa hal ya yang sifatnya strategis guna untuk dapat ujungnya memberikan nilai manfaat investasi yang lebih besar lagi pada calon jemaah haji. Karena kan gini, harusnya kan mereka berangkat itu dengan dana yang mengendap selama mereka menunggu kan. Iya. Logikanya begitu. Karena banyak yang beredar di masyarakat, di sosial media menyampaikan bahwa kalau nunggu 20-30 tahun harusnya kan jemaah haji nggak perlu nambah lagi. Iya kan? Karena dari hasil investasi yang dikelola oleh BPKH itu bisa rolling sendiri sehingga pada saat berangkat langsung diambil sebagai biaya keberangkatan. Mungkin bisa ada kurangnya, tapi bisa jadi ada lebihnya juga, tergantung dari biayanya. Tapi problemnya adalah sekarang ini kita belum nyampe ke sana. Kita masih ada bahasa Komisi 8 DPR RI, politik anggaran ya. Politik anggaran artinya nilai manfaat yang dihasilkan itu tidak didistribusikan secara proporsional, tapi ada realokasi ke calon jemaah haji yang berangkat tahun berjalan dulu. Oh baik. Karena khawatirnya kalau misalnya langsung direalokasikan secara proporsional, itu nanti
jemaah haji yang berangkat bayarnya lebih besar lagi Iya, iya. gitu kan. Karena Nah, memang ada kenaikan dari biaya hajinya sendiri, betul, begitu ya betul, Pak Fadl iya. ya. Baik, kita akan lihat nanti strateginya apa saja karena menarik kalau kita bicara mengenai pengelolaan tadi keuangan haji, masyarakat yang sudah menunggu ini juga perlu diperhatikan begitu ya Iya, Pak Fadl. betul. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan kuota haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ini berapa sih? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kuota haji reguler itu 203.302 jemaah begitu ya, 320 jemaah. Kemudian kuota haji khususnya 17.680 jemaah sehingga totalnya 221.000 jemaah yang akan berangkat pada musim haji tahun ini. Kemudian slide berikutnya kita lihat kuota haji reguler. Ini apa saja ini keputusan Menteri Agama nomor 189 tahun 2023. Untuk yang tahun berjalan ada 190.897 jemaah, lanjut usia atau lansia 10.166 jemaah, kemudian pembimbingnya 685 jemaah, petugas haji daerah 1.500-an jemaah. Berikutnya untuk kuota haji khusus karena tadi sudah dibagi menjadi dua, reguler dan haji khusus. Ini untuk jemaah haji khusus ada 16.305 jemaah, sementara petugas haji khususnya di 1.300-an jemaah. Baik, demikian data-data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fadlul Imansyah dari BPKH. Baik, Pak Fadlul, ini menarik kalau kita cermati sempat tertunda tadi kalau kita bicara mengenai pengelolaan dana haji begitu. Kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan, investasi juga yang sudah dilakukan. Diharapkan memang tadi bagaimana jemaah haji tunggu maupun yang tahun berjalan ini kan tidak ada penambahan yang cukup signifikan ya tadi akan dana yang mereka keluarkan. Dan ini apakah sudah ada roadmap yang sudah cukup jelas dan terancana begitu Pak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai berapa kontribusi yang dibayarkan oleh calon jemaah haji, sebenarnya kan secara ketentuan ada minimal ada dua ya. Yang pertama ada disebut sebagai setoran awal, yang kedua disebut sebagai setoran lunas. Nah, dua hal ini yang menjadi kontribusi dari calon jemaah haji. Lalu berikutnya baru ada yang namanya nilai manfaat. Nah, tiga komponen ini yang kemudian alokasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak membebani calon jemaah haji. Ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah bahwa sudah ada penyesuaian dari sebelumnya calon jemaah haji itu hanya membayar, jadi lebih besar nilai manfaat yang dibayarkan dari pengelolaan dana haji ketimbang yang dibayarkan oleh calon jemaah haji. Itu di tahun 2022. Karena memang kita harus pahami ada kenaikan yang signifikan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari sebelumnya sekitar 60 sampai 70 juta, kemudian di 2022 itu meningkat menjadi 98 juta. Nah, itu cukup menggerus nilai manfaat bahasanya ya, karena kami harus merealokasikan, sebetulnya ini pengurus yang lama ya, merealokasikan dana nilai manfaat itu untuk keberangkatan haji tahun berjalan. Nah, saat ini kemarin kan ada sedikit isu lah bahasanya ya, sebenarnya bukan isu. Jadi kita Kementerian Agama bersama BPKH mengajukan proposal kepada Komisi 8 untuk agar besaran dari nilai manfaatnya itu tidak lebih besar daripada yang dibayarkan oleh jemaah haji. Jadi artinya makanya kenapa sekarang dengan asumsi 90 juta total, kan ada penurunan tuh dari 98 ke 90 juta. Itu porsi dari nilai manfaat versus dengan yang dibayarkan oleh calon jemaah haji itu tidak lebih besar nilai manfaatnya, yaitu sekitar 55% yang dibayarkan oleh calon jemaah haji, 45% yang dibayarkan oleh dari nilai manfaat. Walaupun itu kita sebut sebagai rata-rata ya, karena bisa saja ada terjadi sedikit pergeseran secara persentase karena tergantung dari embarkasi. Karena pastinya kan kalau berangkat dari timur Indonesia itu pasti lebih mahal pesawatnya ketimbang dari barat. Nah itu jadi makanya kami menyampaikan 55 versus 45% ini adalah rata-rata biaya komposisi biaya yang saat ini sudah ditetapkan.
Itu dia. Nah, berarti memang sudah ada rencana yang cukup matang juga berarti kayak bagaimana tadi meningkatkan nilai manfaat yang Ya. paling utama sehingga bisa mereduksi jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji begitu ya Pak Betul. Fatul intinya. Tapi Anda melihat prospeknya ke depan dari sisi pengelolaan dana haji begitu, apakah juga nanti ada target begitu sampai kapan sih kira-kira itu bisa terwujud? Karena kan memang ini menjadi suatu langkah yang diharapkan ideal lah Ya. bagi masyarakat kita begitu. Ya, jadi kami memang karena ada perubahan atau kenaikan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji ini yang kisarannya sekarang sudah 90 juta, maka ke depannya kita sedang mengupdate bahasanya ya, melakukan updating rencana strategis ke depan dari BPKH. Yang dimana salah satunya adalah untuk mencari titik equilibrium di mana berapa persen dari nilai manfaat yang dibayarkan dari pengelolaan keuangan haji dan berapa persen yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji. Memang kalau secara angka ini harus ada konsekuensi logis yang lain yang kita harus pastikan. Jadi berdasarkan hasil keputusan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, ada 3 hal yang akan dilakukan adjustment. Yang pertama adalah bahwa tidak bisa dihindari biaya atau BPIH bahasa ininya ya istilahnya yang dibayarkan oleh calon jemaah haji itu setoran awalnya akan meningkat. Nanti berapa yang harus dibayar, besarannya berapa, tingkatannya itu nanti akan sedang dilakukan kajian dan sedang dipropos kepada Komisi 8. Yang kedua, kita paham bahwa kedepannya biaya penyelenggaraan ibadah haji pasti akan meningkat karena seiring dengan peningkatan inflasi, kemudian juga ada kurs US dollar atau Saudi Arabia yang kebetulan di-peg dengan US dollar yang meningkat terus, ini mengakibatkan kita harus ada adjustment juga dari sisi setoran lunasnya. Ya, jadi artinya setoran awal berapa ada kenaikan, setoran lunas berapa ada kenaikan. Nah, yang terakhir kita paham bahwa ada kenaikan di setoran lunas ini mengakibatkan calon jemaah haji ini mungkin agak keberatan. Oke. Tanggungan yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji. Oleh karena itu, yang poin ketiga adalah bahwa calon jemaah haji bisa melakukan cicilan setoran lunas. Jadi yang dilunasi itu tidak langsung box satu kali pada saat tahun keberangkatan. Oke, Tapi karena bisa dicicil. oke. Karena nunggunya ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Di Sulawesi Selatan tuh ada yang 40 tahun ya. Karena itu kuotanya kan per provinsi beda-beda. Sehingga daripada nunggu sekian lama, main as well kenapa nggak ada cicilan gitu. Misalnya 2 juta kah per tahun atau Itu per 2 lebih tahun. meringankan lah ya. Betul, betul. Jadi masyarakat pada saat berangkat, udah tinggal berangkat. Nggak perlu lagi memikirkan misalnya seperti sekarang kan dari mana nih uang yang harus dicari untuk bisa berangkat tahun ini. Kebetulan dapat kuotanya pas berangkat tahun ini. Oke. Nah, kalau misalnya dengan kondisi yang ada juga BPKH mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita juga harus menyaring informasi Ya. yang beredar di masyarakat ini lebih kepada mengarah kemana nih tujuannya? Apakah memang kita perlu meluruskan informasi-informasi yang beredar di masyarakat begitu terkait dengan pengelolaan dana haji atau bagaimana? Ya, jadi memang banyak sekali informasi yang menurut kami disinformasi ya. Oke. Jadi tidak tersebar. Jadi masyarakat itu hanya mengcapture beberapa berita yang sebenarnya maksudnya lain. Nah, oleh karena itu kami sangat menyarankan untuk kepada seluruh masyarakat umum dan publik kalau ada informasi atau berita yang perlu diklarifikasi bisa lihat langsung di website kita. Oke. Kita melakukan secara regular press release dan juga berita-berita yang memang sudah kita tentukan informasinya. update terus begitu ya? Update terus. Dan yang kedua juga kami menghimbau kepada seluruh masyarakat karena sekarang kan eranya sosial media ya. Betul. Silahkan follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu kita punya infografis seperti ada tadi kan Mas Prasetyo kan menyampaikan infografis ya. Kita juga punya infografis yang terupdate, yang terkini.
Jadi masyarakat tidak perlu mengira-ngira ini benar atau enggak. Kalau ada informasi coba cek di sosial media kita. Itu datanya semua sangat clear dan itu sangat membantu untuk informasi bagi masyarakat publik. Itu dia, memang selalu diingatkan kepada masyarakat begitu ya, netizen Indonesia tentunya begitu ya, bahwa memang kita harus mencari sumber informasi yang A1 lah kalau istilah kita, benar-benar dari sumbernya ya, berarti dari BPKH, sehingga harus informasi yang diterima ya benar-benar kompeten dan terpercaya sumbernya begitu. Nah, kalau kita lihat kita lihat kerjasama lah dengan Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, bagaimana koordinasinya? Apakah juga melibatkan instansi lain selain BPKH? Oh iya. Sebenarnya gini, jadi kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan ibadah haji, itu sebenarnya ranahnya Kementerian Agama. Kami BPKH hanya mengelola keuangan haji. Bahwa kemudian ada beberapa KPI bahasanya ya, yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Salah satunya adalah bagaimana menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana untuk merasionalisasikan dan melakukan efisiensi terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kalau dari kita pasti akan pertanyaan, apakah BPKH-nya mengelola saja atau ikut penyelenggaraan ibadah haji? Nah, sebenarnya tupoksi kami adalah hanya mengelola keuangannya saja. Bahwa kemudian ada KPI di dalam undang-undang terkait dengan peningkatan kualitas ibadah haji, karena kan kalau kita dari sisi keuangan bahasanya begini ya, kita pelayanan akan baik apabila dananya cukup kan gitu. Nah, itu yang saya rasa yang harus kita pahami, sehingga kedepannya mudah-mudahan kita bisa, salah satunya tadi bukan intervensi ya, bahasanya ada sesuatu yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kualitas dan rasionalitas tadi adalah melalui investasi di ekosistem haji ini. Oke, kontribusi langsung lah ibaratnya begitu. Betul. Ya, bisa merasakan sebagai pengelola, tapi kita bisa tahu nih nanti arah pergerakan dananya dimanfaatkannya untuk apa saja. Dan dari sisi ini pengendalian harganya. Oke. Ya kan? Jadi kita lah, kita namanya bisnismen ya. Kalau kita bicara, walaupun ini kan bahasanya masyarakat bilang ini haji kok dibisnisin. Nah, Menteri Haji Saudi itu juga sudah paham betul mengenai itu. Makanya kenapa kemudian Menteri Haji saat ini sedang menghimbau kepada terutama Indonesia, karena kita adalah penyumbang calon jemaah haji yang terbesar ya, itu untuk bisa memang ikut serta berpartisipasi aktif di dalam ekosistem perhajian. Jadi mereka sendiri dengan cara kita masuk ke dalam seperti namanya bahasa di sana masyarik ya. Jadi penyelenggara ibadah haji itu. Dan itu yang sedang digagas begitu ya? Betul. Iya. Dan sejauh ini bagaimana Pak realisasi? Jadi nanti ke depannya kita mungkin menjadi salah satu pemegang saham dari masyarik, tapi melalui SPV kan. Kita nggak bisa BPKH langsung injek ke masyarik sebagai pemegang saham. Kita harus punya satu entity komersial yang memang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan investasi langsung. Salah satunya dengan masyarik, bahwa nanti kerjasamanya apakah kita joint venture di dalam anak perusahaan dari masyarik atau kita fully invest segala macam, nanti akan berkembang ke depannya seperti itu. Oke, terakhir optimisme Anda dari BPKH menyikapi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Pak Fadzul? Ya, untuk tahun ini kami rasa kita sudah yakin betul bahwa dari sisi pendanaan BPKH sudah menyediakan biaya ya yang memang melalui nilai manfaat untuk dapat berkontribusi terhadap calon jemaah haji berangkat. Dari sisi dana kita sudah siapkan, bahkan kita sudah punya sekian juta US dollar dalam bentuk dolar ya yang sudah disiapkan untuk melakukan pembayaran once Kementerian Agama sudah harus ada termin yang dibayar. Itu yang pertama. Dari sisi likuiditas so far kita juga sudah menyiapkan dari dana perbankan kita sudah kita siapkan untuk melakukan termin pembayaran. Dan ada satu lagi dari airlines-nya juga kita sudah kerjasama ya dari sisi pembayarannya. Insya Allah semuanya berjalan lancar dan kami harapkan supaya yang penting buat calon jemaah haji ini jangan mikirin dananya lagi. Sekarang memang harus tinggal bayarnya ya gitu. Tapi di luar itu adalah kesiapan secara fisik dan mental itu yang harus
siapkan dari sekarang. Dia fokus untuk ibadahnya dan semoga tahun ini penyelenggaraan ibadah hajinya juga semakin sukses dan lancar begitu. Baik, Pak Fadlul, terima kasih banyak ini atas kehadiran Sama-sama. dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa. Semoga menjadi insight baru bahwa memang tadi jangan sampai ada disinformasi ya kalau kita bicara mengenai penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Fatur, luar biasa.